Mutnya dibaca idgham, takin dibaca matahari disukun. Matawi mat badal, matawi mat qawi, idgham bila guna matawi idgham bi guna idharlin idgham bila guna lam fi'il idgham terus idgham matahari di sukun. Kalau dihitung kalimat
1, 2. Caranya ngitung kalimatnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kalimat ini. Itu. Ya. Ada yang masih kurang, masihnya tidak paham, boleh ditanyakan. Kalau tidak kita baca aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin, gitu ya caranya. Jadi yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, gitu ya. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Ya. Jadi masih ada kaitannya itu ya. Dari ayat di atas tuh, qad khalat, ya, sudah lewat, ya, madot gitu ya maksudnya. Diturunkan berkenaan dengan kekalahan perang Uhud. Walaupun diturunkan dalam peperangan Uhud tersebut, ini ada ayat yang selanjutnya, nanti sunanu min qablikum sunanu fasiru fil ardi, maksudnya baik kekalahan maupun kemenangan seseorang dalam peperangan, baik itu sudah diteruskan, sudah disunatkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya sudah tertera dalam kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang sudah istilahnya sudah perbuatan Allah Ta'ala. Memang sudah disetting oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana atibatul mukadzibin. Maka dari itu kerjakanlah, jalankanlah ya kehidupan di dunia itu, jalankan sesuai dengan iradahnya Allah Ta'ala, ya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah neko-neko, tidak usah mengada-ngada, gitu Pak. Ya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kalau kita itu mengada-ngada, ya, fanzuru kaifa kana mukadzibin, kau lihatlah bagaimana kesudahannya orang-orang, bagaimana kesudahannya orang-orang yang membohongi atau juga mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesudahannya, akibatnya itu tidak benar, tidak baik, banyak celakanya. Kalau kita itu suka terkal, suka bantahan dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu pasti kita hidupnya itu jelangsa kemana-mana, tidak tahu lucunya, tidak tentu arah gitu Pak. Jadi jalankan sesuai hidup kita. Hidup manusia kalau dijalankan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah damai. Insya Allah damai. Karena Tuhan semesta alam itu tidak mungkin memberikan petunjuk yang salah kepada hamba-hambanya, tidak mungkin. Pasti benar semuanya. Dan itu kemanfaatannya itu kembali pada hamba-hambanya itu sendiri, bukan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi Tuhan semesta alam itu sayang kepada hamba-hambanya. Seperti halnya kalau seseorang membuat sesuatu, bahkan sesuatu benda yang disayangi, yang dibuat dengan susah payahnya, pasti dia itu akan menyayanginya. Bagaimana caranya pun dipelihara dengan sedih. Ya, dan pemeliharaan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Allah Ta'ala menurunkan buku pedomannya, yaitu Al-Quran. Buku Al-Quran itu pemeliharaan manusia semesta alam tersebut, makhluk semesta alam, pemeliharaannya itu pedomannya. Jadi kalau manusia itu mengikuti, makhluk itu mengikuti pedoman
bukunya atau dinamakan kitab tersebut, kitab Allah Subhanahu wa taala, pasti hidupnya bagus. Pasti hidupnya nyaman, tenang. Dan itu awet, manusianya itu awet. Awet gitu, Pak. Terjaga, terjamin kualitasnya. Kalau barang sesuai, kalau barang itu dipelihara terus, itu pasti kualitasnya itu tetap bagus gitu, Pak. Jadi manusia-manusia itu mengikuti sesuai dengan sunatullah, pasti kualitasnya itu bagus. Ya, tidak kuantitas juga, tapi kualitasnya. Ya, di samping casingnya bagus, tapi dalamnya itu juga bagus, lebih bagus lagi. Di situ lebih casingnya itu, dalam itu istilahnya mencerminkan casingnya itu. Ya, ada juga casing itu kadang-kadang tidak sesuai dengan dalamnya, itu banyak sekali kalau zaman sekarang ya. Tapi sesuailah kita hidupnya. Soalnya apa? Ini ditujukan hada Al-Quran maksudnya. Ini Al-Quran pedomanmu. Bayanul linnas, keterangan bagi manusia. Jadi Al-Quran itu disebut juga, itu termasuk nama Al-Quran ini. Bayanun itu termasuk nama Al-Quran. Karena Al-Quran kalau di dalam kitab Mustalahul Tajwid itu, ya dah, Al-Quran itu ada 55 nama. Termasuk ini namanya. Nama Al-Quran Bayanun. Kenapa Al-Quran tersebut disebut bayan? Karena menjelaskan penjelasan tentang syariat-syariat yang harus diperbuat oleh manusia, yang harus diperbuat oleh makhluknya, yang berakal maupun tidak berakal tersebut. Ini menerangkan, jadi diterangkan, keterangan itu sudah. Ya, Al-Quran itu sudah, keterangannya sudah jelas. Tidak itu juga, Al-Quran juga bisa disebut wahudan, petunjuk. Ini ada 3 nama Al-Quran. 1, 2. Al-Quran bisa disebut juga hudan, bisa disebut juga bayan. Bayan artinya penjelasan tentang hukum-hukum syariat atau tentang sesuatu lah, yang tujuannya tersebut untuk mengarahkan manusia supaya hidupnya baik, supaya hidupnya lurus. Ya, arahannya gini. Ya, arahnya ini, gini. Arahannya kalau kamu itu mau baik, mau sempurna, ini hidupnya kamu ke sana. Diterangkan oleh Allah Taala dalam Qur'annya. Wa hudan, dan petunjuk. Ya, petunjuk berbagai macam penjelasan itu petunjuk. Ayat Al-Qur'an itu Al-Qur'an tersebut juga merupakan petunjuk bagi manusia. Kalau kamu mau baik, mau lurus, mau benar, ini yang benar ini, yang salah ini, yang hak ini, yang batil ini, sudah dijelaskan. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Ya, halal, haram, yang hak, yang batil itu sudah dijelaskan. Jadi tinggal milih manusia itu. Kalau kamu itu memilih yang tidak baik, akibatnya, sebab dan akibatnya itu manusia berbuat itu sudah diterangkan dalam Al-Quran semuanya. Kalau kamu berbuat baik, akibatnya kamu akan mendapatkan suatu kebaikan. Kalau kamu berbuat buruk, kejahatan, fahisya, adolalah, pasti kamu akan mendapatkan keburukan atau kecelakaan. Pahalanya apa? Akibatnya masuk ke dalam neraka. Bagi orang-orang yang mutakin, akibatnya mendapat pahala berupa surga. Pahalanya surga tersebut. Dan di situ berserta fasilitasnya. Ya, di dalam neraka juga berserta fasilitasnya. Karena dalam neraka itu tempat hukuman, jadi fasilitasnya, tempat hukuman itu ada semuanya. Barang-barang yang khusus untuk menghukum manusia itu ada, baik tang, baik gergaji, baik pangkuman dan lain sebagainya sudah ada semuanya. Baik rantai, baik belenggu, semuanya sudah ada semuanya di sini. Fasilitasnya cukup. Jadi surga pun begitu juga. Kalau surga itu kan berupa suatu kenikmatan, apapun yang berupa kenikmatan yang menyamankan orang supaya itu hidup langgeng di situ, hidup betah di situ. Bagaimana caranya Allah Taala memberikan? Jadi manusia diberi kebetahan di situ. Makanya disebut khalidina fiha. Surga itu kalau sudah masuk surga, khalidina fiha, kekal di selama-lamanya di dalam, tidak bakalan pernah keluar lagi. Karena betah manusianya itu.
Karena betah. Ya, bagi neraka tersebut, neraka itu tempatnya apa? Tempatnya yang mana manusia tersebut diam di situ tidak akan betah. Karena menjalani suatu perbuatan yang dia lakukan pada waktu hidup di dunia tersebut, siksaan-siksaan, penyiksaan atau perbuatan-perbuatan dosa, maka tidak betah harus di situ. Orang itu hidup tidak hidup tetap di situ. Ya, istilah kata-kata pepatah itu, hidup tak mau, mati pun segan, hidup segan, mati pun tidak mau. Ya, seperti itulah. Jadi di situ saking susahnya. Jadi diterangkan oleh Al-Quran semuanya. Wa mau'idatul lil muttaqin, menjadikan suatu mau'idah. Al-Quran bisa juga sebut mau'idah. Mau'idah itu pembelajaran. Maka mau'idatul lil muttaqin, pembelajaran bagi orang-orang yang muttaqin. Mau'idah itu istilahnya apa itu? Nasihat. Ya, jadi kalau kita itu mau benar hidupnya, mau sentosa hidupnya di dunia maupun akhirat, bahagia dunia maupun akhirat, ambillah pembelajaran tersebut. Ya, ambillah pembelajaran tersebut. Yang ayat yang hampir serupa itu seperti fa'tabiru ya ulil absar wala takuna minal ghafilin. Ini, ambillah orang-orang yang mempunyai pandangan hidup atau orang yang berakal. Ya dah. Fa'tabiru, disuruh mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan, apa yang ada di dunia tersebut, diambil pembelajarannya. Supaya kita hidup itu menjadi menambah orang yang muttaqin, bertambah muttaqinnya, bertambah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu hidupnya selalu mengambil sesuatu iktibar apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita hidupnya selalu takwa kepada Allah taala, takut kepada Allah taala. Baik kehebatannya Allah taala, maupun zatnya Allah taala, maupun siksanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu refleksnya itu situ. Sehingga kita itu menjadi orang yang muttaqin. Termasuk apa? Salat. Termasuk itu ujung-ujungnya. Jalannya muttaqin itu salat, zakat, toleransi. Ya, itu jalannya muttaqin tuh. Ya, sapa rahmah, hormat menghormati. Ya, ibadah-ibadah yang wajibnya salat 5 waktu. Ini ibadah-ibadah yang wajibnya kan 5. Haji, puasa, zakat, salat, syahadat. Itu kan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, ibadah-ibadah sunnahnya banyak sekali. Ya, saling hormat menghormati, ya, termasuk meninggalkan perbuatan fahisyah atau dolalah, perbuatan yang buruk dan perbuatan yang zalim tersebut. Itu muttaqin itu di situ. Pasti orang yang muttaqin itu pasti akan meninggalkan hal semacam kayak gitu. Ya, makanya bagi orang yang muttaqin pasti mengambil iktibar. Hidup di dunia selalu berpikir ya. Kalau orang mau mengambil ibrah, pasti dia itu berpikir. Misalnya ziarah kubur, ambil ibrahnya. Ya enggak? Ambil ibrahnya, ambil pembelajarannya. Kalau kita berziarah kubur, kalau kita berziarah ke makam-makam, atau kita itu berrekreasi, atau kita ke gunung, atau kita juga ke pantai, atau kita juga mengambil ibrahnya. Begitu besar dan luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya taman-taman atau pantai yang begitu menjulang, yang begitu terbentang jauh ke sana, lautan semuanya begitu indahnya dipandang mata. Begitu menjulang tingginya langit dan indahnya banyak bintang-bintang lain sebagainya. Jadi mengambil ibrahnya, alangkah kuasanya Allah taala. Itu. Jadi kalau kita itu manusia itu orang-orang yang muttaqin selalu mengambil ibrah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita itu memikirkan tentang kekuasaan Allah taala. Dampaknya di situ. Karena itu merupakan sunatullah. Selalu memikirkan kekuasaan Allah taala. Bukankah orang yang beriman itu selalu memikirkan tentang ayat-ayat Allah taala? Kan? Itu istilahnya kan? Nah, itu merupakan juga kebaikan semuanya. Jadi intinya bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan melalui malaikat Jibril tersebut, merupakan apa? Petunjuk
merupakan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, petunjuk bagi manusia dan juga ibrah, jadi penasihat bagi manusia tersebut. Jadi kalau manusia itu mau membaca Al-Quran, berarti itu banyak mendapatkan petunjuk, mendapatkan ibrahnya dari Al-Quran tersebut. Tidak heran karena Al-Quran itu mengatakan Al-Quran itu asy-syafi' li sahibiha, akan memberikan syafaat bagi orang membacanya tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang belajar di Al-Quran diberi syafaat bagi Al-Quran tersebut ya. Allahumma amin. Karena Al-Quran yang kita baca insya Allah akan menjadikan hati kita itu akan tenang. Itu ya, ala bidzikrillah tatmainu qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ibrah itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah taala, hati kita akan bisa tenang. Akan menjadikan damai hati kita tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu belajar tentang Al-Quran, karena tidak ada ibadah yang lebih baik daripada kita membaca Al-Quran tersebut. Itu pahalanya besar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan jafi ni'ama wa ikafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalal qa'adi min sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana al-ikhwanina wa limu'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an kasiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma yassir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi saril badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan inda al maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dawam fa subhanakallahumma tahiyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu